pembebasan Irian Barat. Perkenalkan, nama saya Aldinyau. Saya Jadi Kurnia. Saya Nadira Yurki. Saya Putri Rahayu. Saya Rama Agustio. Baik, kita mulai saja. Pembebasan Irian Barat. Salah satu isu politik luar negeri yang terus menjadi pekerjaan rumah Kabinet Republik Indonesia adalah masalah Irian Barat. Wilayah ini telah menjadi bagian Republik Indonesia yang diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945. Akan tetapi dalam perundingan KMP tahun 1950, masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan berhasil dicapai dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan yang berbunyi, mengingat kebulatan hati pihak-pihak yang bersangkutan hendak mempertahankan asas supaya semua perselisihan yang mungkin ternyata kelak akan timbul diselesaikan dengan jalan patut dan rukun. Maka status quo Irian atau New Guinea tetap berlaku seraya ditentukan bahwa dalam waktu setahun sudah tanggal penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Masalah kedaulatan Irian akan diselesaikan dengan jalan perundingan antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Netherlands. Piagam penyerahan kedaulatan dalam noto Sentarjo, dokumen-dokumen konferensi meja bundar sebelum, sesudah, dan pembubarannya Pustaka Endang 1956. Upaya yang dilakukan sesuai dengan Piagam Penyerahan Kedaulatan adalah melalui konferensi Uni yang dilakukan secara bergilir di Jakarta dan Belanda. Namun upaya penyelesaian secara bilateral ini telah mengalami kegagalan dan pemerintah kita mengajukan permasalahan ini ke sidang Majelis Umum PBB. Namun upaya-upaya diplomasi yang dilakukan di forum PBB terus mengalami kegagalan. Indonesia pun kemudian mengambil jalan diplomasi aktif dan efektif yang puncaknya dilakukannya konferensi Asia Afrika. Langkah ini cukup efektif dalam menggalang kekuatan untuk menyokong perjuangan diplomasi Indonesia di tingkat internasional yang memaksa Belanda menggunakan sikapnya dan mau berunding bilateral untuk menyelesaikan permasalahan Irian Barat. Karena jalan damai yang telah ditempuh selama 11 tahun warisan tidak berhasil mengembalikan Irian Barat, pemerintah Indonesia menentukan jalan lain. Upaya ini telah dilakukan sejak tahun 1950. Jalan lain yang dilakukan adalah melancarkan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, dimulai Gak ada suaranya. mengambil alih hubungan Indonesia Gak masukin suaranya. Presiden Soekarno dalam pidatonya tanggal 13 September 1950 menegaskan kembali sikapnya tentang upaya kembalikan Irian Barat. Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat. Kami telah Nadira. berusaha dalam kemudian kesabaran dan kesabaran masyarakat. Pidato Presiden Soekarno membawa dampak pada dibuka kembalinya perdebatan Irian Barat di PBB. Usulan yang muncul dari perdebatan itu adalah agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Republik Indonesia. Penyerahan ini dilakukan melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Usulan ini datang dari wakil Amerika Serikat di PBB, Edward Bunker. Usulan itu secara prinsip disetujui oleh pemerintah Indonesia, namun dengan waktu yang lebih singkat. Sedangkan pemerintah Belanda lebih menginginkan membentuk negara Papua terlebih dahulu. Keinginan pemerintah Belanda ini disikapi Presiden Soekarno dengan politik konfrontasi disertai dengan angguran tangan. Palu Godam disertai dengan ajakan bersahabat supaya merebut kembali Irian Barat dengan diplomasi dan konfrontasi politik dan ekonomi tidak berhasil. Maka pemerintah RI menempuh cara lain melalui jalur konferensi militer. Belanda mulai menyadari bahwa jika Irian Barat tidak diserahkan ke Indonesia secara damai, maka Indonesia akan menempuh dengan kekuatan militer.
tanggal 19 Desember 1991 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut dengan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Isi Trikora tersebut adalah: 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. 2. Kibarkan sang merah putih di Irian Barat. 3. Bersama untuk mobilisasi menang persatuan tanah air dan bangsa. Dengan dideklarasikannya Trikora, mulailah organisasi total terhadap Belanda di Papua. Langkah pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 tertanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah komandan Presiden. Sebelum Komando Mandala menjalankan fungsinya, unsur militer Indonesia dalam Satuan Otot Torpedo Kuat atau MTB telah melakukan penyusupan ke Irian Barat. Namun upaya ini diketahui oleh Belanda sehingga terjadi pertempuran yang tidak seimbang di laut antara kapal-kapal buat Indonesia dengan kapal-kapal Belanda. Naas kapal MTB Macan Tutul berhasil ditembak Belanda sehingga kapal terbakar dan tenggelam. Peristiwa ini memakan korban Komodor Yosudarso, Deputi KSAL, dan Kapten Wiratno yang gugur bersama dengan tenggelamnya MTB Macan Tutul. Pemerintah Belanda pada mulanya menganggap enteng kekuatan militer di bawah komando Mandala. Belanda menganggap bahwa pasukan Indonesia tidak akan mampu melakukan infiltrasi ke wilayah Irian. Namun ketika operasi infiltrasi, Indonesia berhasil merebut dan menduduki kota Terminal 1. Belanda terpaksa kemudian kembali untuk merunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Tindakan Indonesia membuat para pendukung Belanda di PBB menyadari bahwa tuntutan pimpinan Indonesia bukan sesuatu yang main-main. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat juga menekan pemerintah Belanda untuk kembali berunding agar Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak terseret dalam suatu konfrontasi langsung di Pasifik Barat Daya. Amerika Serikat juga punya kepentingan dengan kebijakan politik luar negerinya untuk membentuk arus komunis di wilayah ini. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1962, ditandatangani perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda di New York. Hal ini dikenal sebagai Perjanjian New York. Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian Hal pokok dari isi perjanjian itu adalah penyerahan pemerintahan di Irian dari pihak Belanda ke PBB. Untuk kepentingan ini kemudian dibentuklah UNTEA yang kemudian akan menyerahkan Irian Barat ke pemerintah Indonesia sebelum tanggal 1 Mei 1963. Berdasarkan perjanjian tersebut, pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk menyelenggarakan penentuan pendapatan rakyat atau PPRA di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan kedua belah pihak harus menerima apapun hasil dari PPRA tersebut. Tindak lanjut berikutnya adalah pemulihan hubungan Indonesia-Belanda yang dilakukan pada tahun 1963 dengan membuka kembali kedutaan Belanda di Jakarta dan kedutaan Indonesia di Den Haag. Sesuai dengan perjanjian New York tersebut, pada tanggal 1 Mei 1963 secara resmi dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintah Irian Barat dari UNTEA kepada pemerintah Republik Indonesia di Kota Baru, Polandia atau Jayapura. Kembalinya Irian ke pangkuan RI berakhirlah perjuangan merebutkan Irian Barat. Sebagai tindak lanjut dari perjuangan New York, pemerintah Indonesia melaksanakan tugas melaksanakan aksi HOJ atau penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Pemerintah Indonesia menjalankan dalam 3 tahap. 3 tahap ini susah dijalankan oleh pemerintah Indonesia dan hasil dari PPRA. Kemudian PPRA dibawa oleh Duta Besar Ortiz Sanz ke New York untuk dilaporkan ke Sidang Umum Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB ke-24 menerima hasil PPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai negara dari
sebagai bagian dari NKRI. Sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.